Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi istafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi ini sudah disampaikan kultum artinya kuliah 70 menit. Insyaallah ya, dan Bapak mau bersabar karena kesempatan ini kesempatan langka. Belum tentu kita ketemu lagi sampai hari kiamat. Jadi Allah perintahkan kita kalau bertemu untuk saling mengingatkan. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Jadi peringatan itu bermanfaatnya kepada siapa? Kepada orang beriman. Kalau orang tidak beriman, sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la, sama saja bagi mereka. Dikasih tahu atau tidak dikasih tahu sama saja, tidak bakal beriman. Tapi bagi orang beriman, yang namanya peringatan itu bermanfaat. Apa yang perlu kita ingatkan yaitu kesalahan terbesar manusia hari ini. Mereka mengira bahwa beras itu datang dari sawah, datang dari tanah. Itu petani sawah banyak yang beranggapan seperti itu. Kalau beras datang dari sawah, maka lama-lama sawahnya itu akan berlobang, makin turun, panen, turun lagi, berkurang lagi tanahnya, berkurang, tak sampai kalau sudah 2-3 generasi bisa menjadi 2 meter, 3 meter, 10 meter kedalaman. Kalau memang beras itu datangnya dari sawah. Petani kopi beranggapan kopi datangnya dari kopi. Petani kelapa beranggapan kelapa datangnya dari kelapa. Petani durian mengatakan durian datangnya dari pohon durian. Petani mangga mengatakan mangga datangnya dari pohon mangga. Tidak hadir ya. Allah Subhanahu wa taala melalui kitab sucinya di dalam surat Az-Zariyat ayat nomor 22 telah menyebutkan dengan jelas, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kamu dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruhnya di langit. Jadi rezeki manusia ini diletakkan Allah di langit. Yang membuat hari ini kita letih karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, kita sibuk mencarinya di bawah. Sehingga letih kita. Allah berikan kepada kita akal untuk berpikir barang itu kalau taruh di atas, kita harus cari di atas. Nah sekarang bagaimana caranya untuk naik ke langit? Allah kasih kita kendaraan untuk naik ke langit. Allah kasih kita tangga untuk naik ke langit. Allah kasih kita eskalator untuk naik ke langit. Allah kasih kita lift untuk naik ke langit. Roket untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Cara untuk naik ke langit melalui sholat ini. Orang-orang dahulu paham kendaraan untuk naik ke langit. Sehingga walaupun negerinya gersang para sahabat, tanahnya tandus para sahabat itu, sejauh mata memandang batu, padang pasir, panas terik di siang hari, dingin menusuk tulang di malam hari. Tapi subhanallah, sejahtera kehidupan mereka.
sejahtera kehidupan mereka. Seorang perempuan itu bisa bagi-bagikan duit dalam sehari itu 100.000 dirham. 100.000 dirham. 1 dinar itu 1/7 dirham. 1 dirham itu 7 dirham baru sama dengan 1 dinar. Sedangkan 1 dinar sama dengan 4 juta rupiah. 4 juta beli 7 berapa? 571.000. 571.000 kali 100.000 sama dengan 5,7 miliar. Seorang perempuan bisa bagi-bagikan duit dalam sehari 5,7 miliar. Sejahteranya kehidupan mereka. Perempuan ini nggak punya suami, dan dia bukan mengumpulkan penduduk kampung. Penduduk kampung, baris kamu depan rumah saya akan bagi duit ini 5,7 miliar. Baris. Tidak, dia suruh pembantunya, kamu sana bagi-bagi. Rumah dikasih 100 juta, 200 juta, 300 juta, sampai sore pulang dia. Gimana? Udah habis tuan. Udah habis tuan Putri ini uangnya. Tuan Putri, ya kita kan puasa hari ini. Oh iya, kita nggak punya uang untuk beli buka puasa. Tadi pagi dia punya uang 5,7 miliar. Sore dia nggak punya uang untuk beli buka puasa. Kata Tuan Putri, kenapa kamu nggak bilang tadi pagi? Kalau kamu bilang sisain 1-2 dirham untuk beli. Ini anak buahnya juga disuruh bagi-bagi aja. Masya Allah. Tuan Putri mau buka puasa untuk beli kolak, untuk beli singkong rebus, tidak ada. Inilah keadaan dahulu sahabat dan sahabi. Mereka ini tidak tertarik dengan gonjang-ganjing dunia. Seperti Nabi katakan, dunia daraman la dara. Dunia ini rumah bagi orang yang tidak punya rumah di akhirat. Mala liman la malalah. Harta bagi orang yang tidak punya harta nantinya. Untuk orang yang tidak punya harta nanti. Walaha yajma'u man la aqlala. Disinilah berkumpul orang-orang yang tidak punya akal. Kenapa dikatakan tidak punya akal? Orang rezeki itu ditaruh di langit, tapi sibuk cari di bumi. Datang panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal Allah ingin kasih dia kemenangan. Allah ingin kasih dia kebahagiaan. Allah ingin kasih dia kesejahteraan, tapi tidak dapat. Dikerjain. Dunia ini tipuan, bayang-bayang. Bayang-bayang kalau kita kejar, dia lari. Makin kencang kita kejar, makin kencang dia lari. Kita naik ojek kejar dia, naik ojek juga dia kabur. Nah, itu bayang-bayang. Ada satu orang Satpol PP, Hansip. Kalau di sini apa namanya? Hansip juga, Kamra. Kamra dia jaga bos, dia jaga rumah majikan. Dia jaga rumah majikan. Di pos di depan datang gadis cantik cerita. Pakaiannya mewah, dandanan mewah, ada gelang cantik, lehernya ada kalung emas, kakinya pun ada gelang. Ini gadis cantik yang mendekati pos, minta numpang duduk. Wah, langsung loncat jadi persilahkan. Baik, silakan. Gadis diperhatikan bawah, atas, kanan, kiri, cantik betul. Sampai-sampai dia mulai hatinya itu berdegap-degup. Dia mulai menyapa, ternyata disambut.
dengan senyum oleh gadis itu. Kemudian ditanya dan ditanya, udah mulai ngobrol, mulai senang, sampai akhirnya nekat-nekat dia melamar gadis itu. Mau nggak kamu menjadi istri saya? Gadis itu mengatakan, ya, mau. Langsung loncat dia, lapor ke dalam rumah, kasih tahu majikannya. Baik, Tuan, kenapa? Saya mau menikah. Kok tiba-tiba? Iya, baru ketemu jodohnya. Oh, benar? Iya. Orang mana? Ada. Mana dia? Di luar sana. Boleh lihat? Boleh. Majikannya keluar, lewatin pintu rumah, lewatin halaman yang luas, sampai ke pos penjagaan. Dia lihat, ih, cantik sekali, pakainya mewah, pakai dandanan yang luar biasa, ada emas di lehernya, di gelang tangan. Ini Kamra, Satpol PP mau menikah dengan gadis seperti mana? Mana bisa? Kata majikannya, kamu nggak bisa menikah dengan dia, nggak cocok dia dengan kamu. Loh, kenapa? Coba lihat pakaiannya mewah sekali. Kamu nggak cocok dengan dia, itu cocoknya dengan aku, kata majikan. Wah, marah mereka, bertengkar mereka. Akhirnya karena nggak selesai bertengkar, mereka minta izin. Mereka pergi ke rumahnya kepala desa. Ada Pak kepala desa ini. Pergi ke rumahnya kepala desa. Mereka bertengkar di depan kepala desa. Pak Kades, ini saya dapat calon istri, tapi majikan saya bilang nggak cocok buat saya, cocoknya buat dia. Ini majikan saya ini, bagaimana ini? Kata Pak Kades, mana anak gadisnya? Itu di luar sana. Pak Kades keluar rumah, melihat anak gadis. Itu buat kalian berdua tidak cocok, cocoknya dengan aku, kata Pak Kades. Masya Allah, mereka semakin bertengkar tuh. Udah 3 orang bertengkar. Akhirnya bertengkar habis. Mereka pergi ke rumah Pak Camat. Datang ke rumah Camat, laporkan perkara yang sama. Kata Pak Kades, bagaimana ini mau menghidupi anak gadis begini cantik, begini mewah? Nggak mungkin mereka ini bisa, Pak Camat. Mana anak gadisnya, kata Pak Camat? Itu di luar. Pak Camat keluar lihat. Kalian bertiga nggak cocok untuk mereka itu, untuk dia itu. Cocoknya buat aku, kata Pak Camat. Masya Allah, bertengkar ini gadis ini bicara. Gadis ini bicara, tuan-tuan, begini. Saya nanti akan berada di depan lapangan itu, ada kebun sawit. Ada nggak kebun sawit sini? Ada. Depan sana ada kebun sawit. Tuan berempat berdiri di belakang, kejar saya. Siapa yang berhasil menangkap saya, maka dialah menjadi suami saya. Wah, maka gadis itu berada di depan. Di belakang itu ada Kamra, ada majikannya, ada Pak Kades, ada Pak Camat. 1, 2, 3, semuanya berlari mengejar. Wah, lincah mereka mengejar gadis itu. Terus gadis lari dan lari sampai masuk kebun sawit. Masuk kebun sawit, hilang dia. Tidak kelihatan apa-apa. Ternyata gadis itu adalah dunia. Dunia ini bayang-bayang. Bayang-bayang itu kalau masuk di bawah bayang yang lebih besar, hilang dia. Inilah dunia. Orang kejar sampai bertengkar-tengkar, kadang-kadang bertengkar dengan tetangga, kadang-kadang bertengkar dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mantu, dengan mertua, untuk mengejar dunia. Begitu masuk bayang-bayang, hilang dia, kan? Ini makanya tertipu kalau mengejar dunia. Sedangkan amal agama ini lain pasti. Setiap langkah kita menuju masjid ini, itu pasti digugurkan dosa-dosa, pasti diberikan pahala.
pasti diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu. Allah, saya sedih melihat masjid ini lebih banyak tiang daripada orang sholatnya. Padahal kalau melihat jumlah rumah di kampung ini, masya Allah, luar biasa. Apa sebabnya? Kemarin saya di Tanggamus, itu pengurus masjid bilang, saya senang ada jamaah jaulah datang ke sini. Loh, masjid saya ini seminggu sekali ada azan. Tanggamus nggak jauh dari sini, 4 jam 5 jam dari sini. Seminggu sekali ada azan. Kalau ada jamaah jaulah datang, alhamdulillah 5 waktu ada azan. Wah, saya bilang, alhamdulillah kalau gitu, tiap hari harus ada jamaah jaulah kalau gitu di sini. Maghrib itu ada orang tahlilan, apa namanya kalau di sini? Takziah, ada orang takziah. Rumah ini masjid, rumah kosong, kemudian rumah orang takziah meninggal. Saya datang terlambat sehingga duduk di luar. Itu ada tenda. Saya hitung-hitung orang yang hadir kira-kira 100 orang. Kira-kira menjelang Isya, 10 menit menjelang Isya sudah selesai, makan-makan sudah selesai. Saya kembali ke masjid bersama teman-teman. Kami 5 pasang seperti di sini, 6 pasang. Kami kembali ke masjid. Saya bilang, nama Amir Abdullah Tolha. Ini tadi ada 100 orang yang datang di majelis takziah. Insya Allah 100 orang akan sholat Isya berjamaah. Kata Amir, bukan 100 orang, yang di dalam rumah itu ada 200 orang, jadi 300 orang. Masya Allah, 300 orang. Subhanallah. Saya berharap Isya itu minimal setengahnya lah, jadi 150 orang yang datang. Ternyata azan dikumandangkan, motor bunyi, pergi semua. Berapa orang yang sholat Isya? Sebelum takbir Allahu Akbar, saya mundur, saya hitung 1, 2, 3. 9 orang yang sholat Isya. Kami 6 orang, jadi orang tempatan hanya 3 orang. La ilaha. Apa sebabnya orang bisa mengumpul 300 orang di tempat takziah, sedangkan di masjid orang tidak datang? Oh, rupanya di tempat takziah itu ada WC, ada makanan, ada kacang, ada singkong goreng, ada rebus pisang. Di masjid tidak ada apa-apa. Masjid orang haus tidak ada minum, orang lapar tidak ada makanan. Malas orang datang ke masjid. Di masjid yang tidak ada makanan, itu masjid itu tidak sama dengan masjid Nabi. Karena di masjid Nabi itu senantiasa ada makanan, tersedia makanan di masjid Nabi. Nah, kalau masjid kita tidak ada makanan, maka masjid kita tidak sama dengan masjid Nabi. Masjid kita tidak ada minuman, maka masjid kita tidak sama dengan masjid Nabi. Kalau masjid kita tidak sama dengan masjid Nabi, terus masjid kita ini mau menginduk kemana? Kalau masjid Nabi tidak mengakui masjid kita, terus kita ini mau mengakuinya pengikut masjid mana? Maka kita bersyukur di masjid kita, alhamdulillah ini ada minuman, ada makanan, masya Allah. Kemarin ada orang bawa nasi uduk, nasi uduk. Nasi uduk sekarang sudah tersedia juga di luar biasa. Cuman karena baru 2 hari jadi orang belum begitu paham. Tiap hari harus ada, tiap hari harus ada. Masjid Nabi tiap hari harus ada. Hanya masa paceklik betul tidak ada makanan di masjid Nabi. Tapi dalam keadaan normal di masjid Nabi itu ada makanan. Itu sebabnya para sahabat kalau lapar mereka bukan pergi ke warung cari makan.
mereka pergi ke masjid cari makan. Kita semua sudah tahu ceritanya. Bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq lapar, mereka ke masjid cari makan. Dan orang di seluruh dunia cari makan. Di Brunei itu makanan melimpah-limpah di masjid. Setiap orang datang ke masjid itu dibawa tentengan dari rumah, dibawa kantong plastik, dan dia bangga. Ini gorengan istri saya, ini masakan anak saya, ini masakan mantu saya. Dia bangga dibawa ke masjid. Setiap orang bawa makanan ke masjid. Orang yang sudah pernah ke Brunei itu melihat makanan melimpah-limpah di masjid. Ada pepaya di depan rumahnya, pepaya dibawa ke masjid. Sehingga pepaya itu jadi berkah. Hari ini pepaya kita tidak berkah karena dibiarkan dimakan codok. Mangga kita tidak berkah, mangga kita dibiarkan makan codok. Pisang kita tidak berkah, pisang kita dibiarkan makan codok. Padahal kalau itu dibawa ke masjid, masya Allah, anak-anak akan senang. Orang muda akan senang datang ke masjid. Orang tua akan senang datang ke masjid. Betul. Di Bengkulu saya buat pelatihan namanya pelatihan manajemen masjid. Jadi pengurus-pengurus masjid saya kasih tahu, setiap pengurus masjid paling tidak mengusahakan 3 gambar ini. Gambar pertama, gambar magnet. Magnet itu daya tarik. Jadi gimana caranya agar orang itu tertarik datang ke masjid kita, tersedot orang datang ke masjid kita. Walaupun dia datang dari jauh, pokoknya dia mau mampir masjid kita. Ada daya tarik masjid kita. Apa yang dibuat dalam masjid itu sehingga masjid itu memiliki daya tarik. Yang kedua, gambar sofa. Sofa itu apa? Lambang kenyamanan, kelembutan. Tidak ada sudut-sudut yang runcing, tidak ada sudut-sudut yang menyakitkan. Bisa ditiduri, bisa diduduki. Kalau sudah duduk, engkau berdiri, nyaman itu sofa. Gimana agar orang datang ke masjid kita itu, kalau sudah masuk masjid kita, lupa dia untuk pamit pulang. Nah, tadi kalau nggak diingatin mau pamit pulang nih, kami tadinya nggak jadi mau pamit, tapi karena udah dikasih tahu disuruh pamit, ya kita pamit. Masya Allah. Nyaman masjid itu, masya Allah. Orang yang kepanasan datang ke masjid, dapat kipas angin, bahkan dapat AC. Orang yang kehausan datang masjid ada minum, orang yang kelaparan datang masjid ada makanan, ada orang sakit datang masjid ada obat, orang yang pegel datang masjid ada tukang urut, bahkan orang yang jomblo datang ke masjid disediakan jodohnya. Pengurus masjid itu harus mengenal jemaahnya. Ini yang jomblo, ini yang duda, sebelah sana ada janda. Duda itu nggak senang tidur sendiri, coba tanya aja, tanya hati nurani, senang nggak tidur sendiri? Nggak suka tidur sendiri. Janda juga nggak suka tidur sendiri, coba tanya. Nah, pengurus masjid harus bertindak. Kamu jomblo, di sana ada jomblo juga. Kamu duda, di sana ada janda. Selesaikan urusan kalian. Nabi itu nggak suka melihat jomblo berkeliaran. Ini pengurus masjid membiarkan jomblo berkeliaran, maksiat di mana-mana nanti. Jadi pengurus masjid harus mengenal setiap jemaah yang datang ke masjid. Ada data jemaah. Semua gereja itu punya data jemaahnya. Semua sinagog punya data jemaah. Semua pura ada data jemaahnya. Semua TPK ada data jemaah. Masjid nggak punya data jemaah. Kita harus punya data. Sehingga orang yang datang ke masjid bisa dibuat nyaman. Ini hobinya susu, siapkan susu. Ini hobinya kopi, siapkan kopi. Dan orang itu betah di masjid. Kemudian yang ketiga ada gambar love. Gambar love itu ngangenin. Kalau pergi dari masjid itu rindu untuk pulang lagi. 3 gambarnya harus ada di dalam diri setiap pengurus masjid. Gambar magnet, gambar sofa, gambar love, mas love, magnet, sofa, love. Harus ada. Sehingga orang kalau pergi meninggalkan masjid itu ingin balik lagi ke sini. Pergi sebentar, balik lagi ke sini. Nyaman dia berada di situ.
Orang yang nganggur itu dia bisa dapat pekerjaan dari masjid. Orang yang punya pekerjaan, bos, majikan, dia bisa cari karyawan di masjid. Coba. Kalau ketemu karyawan di masjid, insya Allah itu karyawan orang soleh, orang takwa. Ketemu bos di masjid itu juga insya Allah bosnya itu orang takwa, orang soleh. Masya Allah. Jadi ini kita buat di masjid sehingga 100% laki balik sholat berjamaah di masjid. Bagaimana? Yang pertama dilakukan itu siapkan makanan untuk mereka. Pengurus masjid gak boleh pelit, gak boleh bakhil, tidak boleh medit, kikir, gak boleh. Pengurus masjid harus pemurah, karena Allah itu maha pemurah dan ini adalah rumahnya sang maha pemurah. Maka pengurus masjid harus pemurah. Habiskan uang kas masjid untuk makan, minum. Di Serpong itu ada masjid binaan saya. Dulu pengurusnya pelit. Wah, semuanya orang susah. Jamaah datang, kadang-kadang dimatiin lampu, kadang-kadang dimatiin air. Pokoknya dalam seminggu dulu itu paling-paling dia dapat duit untuk kotak Jumat paling-paling 500.000. Itu sudah habis untuk bayar kiainya untuk khutbah Jumat. Tapi mati dia, segera diganti dengan pengurus baru yang masya Allah pemurah. Pokoknya disediakan kamar mandi yang bagus, disediakan ruang khusus untuk tamu, makanan, kopi, susu, tidak pernah berhenti. Bahkan disediakan es krim gratis. Anak-anak itu 2 bulan pertama habis terus es krimnya. Tapi dibeli lagi sampai udah bosan sendiri anak-anak. Itu masya Allah. Sekarang kalau hari Jumat itu dia dapat duit 15 juta, 20 juta. Itu dalam sebulan rata-rata pemasukan masjid 100 juta. Sekarang masjidnya sudah 4 tingkat. Dulu sempit di pojok gak ada. Waktu pengurus lama, karena pengurusnya pelit, jadi jamaah juga pelit. Ketika pengurusnya pemurah, jamaah juga jadi pemurah. Dia jualan apa, dia untungnya ditaruh di masjid. Dia dagang apa, dia dapat untungnya taruh di masjid. Dia bikin warung, ditulis di warungnya. Warung itu kan yang jaga. Ditulis di warungnya, makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Dia tulis begitu di warung. Saya bilang, tambahin lagi. Kami menerima bayaran lebih. Kami menerima bayaran pas. Kami menerima bayaran kurang. Kalau tidak punya duit, makan gratis. Kalau perlu duit, kami beri. Orang-orang datang ke sini baca. Sini kalau nggak punya duit, bukan gratis. Bahkan kalau nggak punya duit, kita bisa dikasih sama yang punya warung ini. Alhamdulillah tidak ada orang yang minta duit, nggak ada. Tapi makan gratis banyak. Yang gratis banyak, tukang-tukang ojek gitu dia singgah makan gratis. Ada juga yang bayar 1.000, 2.000, dia makan mungkin 20, 30, dia bayar 1.000, 2.000. Tapi ada yang bayar 1 juta, ada yang bayar 500.000. Wow. Saya tanya pengurus gimana? Apa namanya? Dagangan kita. Untung apa rugi? Untung katanya, coba deh. Orang itu bayar 100.000, ada yang bayar memang pas-pas 20.000, 30.000. Nggak ada yang jaga, ambil sendiri. Wah, nanti kita bisa buat di sini salah. Makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Nanti Amir Sam bikinin warung di sini. Bukan hanya itu, dia taruh macam-macam dagangan, dia taruh di situ, nggak ada yang jaga. Ambil duitnya, kembalikan sendiri. Masya Allah. Ini keberkahan daripada mengelola dan sederhana, kasih makan. Kalau kita taburkan jagung di tepi rumah kita, di halaman rumah, itu ayamnya akan ngumpul sendiri. Ayam ngumpul sendiri. Tapi kalau kita ceramai ayam, nanti jam 12 kamu datang ke sini, bawa semua istri kamu, bawa semua anak kamu, bawa semua mertua kamu, bawa semua mantu kamu. Insya Allah jam 12 ayam tidak akan datang. Bebek, ini tempat bebek.
Baik, nanti kamu jam 12 datang ke sini, saya kasih makan. Bebek tidak datang. Tapi kalau itu beras, jagung ditaburkan, langsung datang. Nggak usah bicara. Jadi kita siapkan nasi uduk di depan pintu masjid, nggak usah bicara. Tapi kasih pengumuman di luar sana, karena yang tahu kan orang yang ini aja. Jadi nanti kasih pengumuman di luar sana, makan nasi uduk gratis setiap hari di Masjid Al-Ikhlas. Bikin spanduknya di depan sana ya. Iya, Masya Allah. Nasi uduk gratis setiap pagi di Masjid Al-Ikhlas. Setiap habis subuh nasi uduk gratis di Masjid Al-Ikhlas. Insya Allah nanti orang yang tadinya malas-malas bangun sholat subuh, insya Allah sholat subuh di masjid. Dan orang-orang yang punya duit banyak nanti dia akan taruh duitnya banyak di masjid. Kenapa? Karena dia dapat nasi uduk gratis. Sebenarnya nasi uduk itu dari duit dia sendiri yang dia taruh di kotak infak. Insya Allah. Masya Allah. Niat amal ya? Masya Allah. Jadi hadirin mulia, kalau kita siapkan makan, orang akan datang. Kalau orang datang, orang duduk, maka semua program dakwah mudah dikerjakan. Mau taklim ada orang, mau musyawarah ada orang, mau usuli ada orang, mau ususi ada orang, mau bentuk jemaah ada orang. Yang buat para dai ini susah karena nggak ada orang. Orangnya ada di sawah, di kebun, di ladang. Tapi kalau orangnya ada, Masya Allah. Dan jangan khawatir. Kalau kita disibuk dalam perkara agama, Allah akan betul-betul wujudkan keberkahannya. Saya lihat di Bangladesh. Orang Bangladesh itu sibuk ngurusin agama. Kalau azan berkumandang nggak ada lagi, mereka semua petani sudah ada di masjid. Apa yang saya lihat? Itu yang namanya padi. Kalau di sini saya lihat itu di tancap besar. Ya, mana saya lihat orang nanam padi? Tandur. Hah? Tandur ya. Satu. Di Bangladesh nggak begitu, ada tabur aja sak. Udah begitu aja tinggal. Tapi apa yang terjadi? Saya datang ke sawah mereka, 1 jengkal dari tanah itu ada al-ankabut, apa namanya? Itu yang sarang-sarang ini nih, apa namanya? Laba-laba. Sarang laba-laba itu menutupi padi sehingga hama-hama yang datang dari tanah nggak bisa naik ke atas. Dan tidak ada pajo-pajo. Pajo-pajo itu orang-orang yang kalau kita orang-orangan penakut burung. Nggak ada mereka. Sama burung itu mereka sedekah aja. Jangan sama burung. Saya datang melewati sebuah jembatan. Di jembatan itu ada padi lagi dijemur di situ. Ada padi jemur. Ada orang lagi mau membalik-balik padi itu. Ada ayam lagi makan beras. Itu berhenti dulu dibiarkan ayam itu makan sampai kenyang. Ayam pergi baru diterusin ya membalik-balik padi. Saya masuk satu toko. Begitu masuk satu toko, itu ada toko beras di situ. Saya mau bayar, itu tiba-tiba ada satu burung masuk nemplok di karung beras. Begitu saya mau bayar, yang punya toko, jangan bergerak katanya. Langsung saya diam, langsung terpaku, jangan bergerak. Saya bilang, kan apa maksudnya? Itu ada burung lagi makan beras di tempatnya, dibiarin sampai kenyang burungnya. Selesai burungnya diambil uang saya. Mereka tuh niat sedekah sehingga Masya Allah berkah. Mereka rumahnya walaupun kecil-kecil, paspornya penuh, udah pernah ke Amerika, udah pernah ke Australia, udah pernah ke Afrika. Mereka ini tidak terkesan dengan pertanian, perdagangan mereka. Azan berkumandang, Masya Allah, langsung mereka berangkat ke masjid. Ini karena kita tertipu. Rizki itu diletakkan di atas. Wafis sama rizki. Surat Az-Zariyat ayat 20. Di langit rizki kamu. Kalau kita ingin agar hidup kita jangan susah, jangan berat, ambil rezeki di tempat. Dan cara untuk naik ke langit melalui sholat.